Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi yang berisikan tentang surat Atin, Al-Bayyinah, dan doa setelah sholat duha. Pertama-tama saya akan mengenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Pertama ada saya sendiri, Bani Wendran Nugra Purnomo. Saya Ratno Rahayu. Saya Nur Fadila akan Selanjutnya, saya akan membacakan surat Al-Bayyinah beserta artinya, di mana surat Al-Bayyinah ini memiliki arti yaitu bukti yang nyata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatslu suhufam mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Fiha kutubun qayyimah, dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Punya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kandungan surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah digolongkan sebagai surat Madaniyah. Al-Bayyinah artinya adalah pembuktian. Surat ini terdiri dari 8 ayat dan diturunkan setelah surat At-Talaq. Adapun kandungan surat Al-Bayyinah secara umum adalah bahwa Al-Quran dan Muhammad adalah bukti yang nyata dari Allah tentang jalan lurus dalam Islam. Bukti ini diturunkan bagi orang-orang kafir, yaitu ahli kitab dan orang-orang yang musyrik yang tetap tak ingin meninggalkan kepercayaannya sebelum datang padanya bukti yang nyata. Selain menerangkan mengenai bukti yang nyata, surat ini juga memuat mengenai ganjaran neraka jahanam bagi orang-orang kafir tersebut, serta balasan surga Aden bagi mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Selanjutnya surat Atin. Bismillahirrahmanirrahim.
wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safirin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin, yang artinya adalah demi buah tin dan demi buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Selanjutnya kesimpulan dari surat At-Tin. Yang pertama adalah manfaat buah tin dan buah zaitun dan anjuran menanam dua pohon ini serta memperhatikannya. Yang kedua, keutamaan Syam dan Mekah. Syam meliputi Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Yang ketiga, karunia Allah kepada manusia dengan menjadikan dalam bentuk dan rupa yang sebaik-baiknya. Yang keempat, karunia Allah kepada seorang muslim, yaitu ketika dia memanjangkan usianya, lalu ia menjadikan dia tua dan pikun, maka amal yang biasa dikerjakan di masa mudanya tetap akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa setelah sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innad duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas solihin. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah dengan kebenaran duhamu. Kekuasaanmu, wahai Tuhanku. Datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Selanjutnya yaitu manfaat doa setelah sholat duha. Doa ini dicantumkan oleh Asy-Syarwani dalam Syarh Al-Minhaj dan disebutkan pula oleh Ad-Dimyati dalam Lanatut Thalibin. Meskipun bukan berasal dari Nabi, kita boleh saja membaca doa tersebut dan doa lainnya asalkan semua itu baik.